Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Syahwide Darmawan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hukum investasi dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing dalam Melakukan Investasi Langsung di Indonesia. Yang pertama, untuk pendahuluannya, terbentuknya suatu negara memerlukan banyak pengorbanan agar setiap orang di Indonesia dapat hidup sejahtera. Ketersediaan modal yang terbatas seringkali menghalangi pelaksanaan pembangunan ekonomi suatu negara, terutama negara berkembang atau negara yang belum berkembang. Hal ini merupakan salah satu hambatan utama bagi negara-negara tersebut untuk melaksanakan pembangunan ekonomi mereka. Investasi dalam negeri dicanangkan. Investasi asing merupakan faktor penting. Dengan adanya investasi asing, pemerintah mendapatkan penerimaan dari pajak yang dimasukkan ke dalam kesejahteraan rakyat seperti yang tercantum dalam APBN. Dan masyarakat mendapat manfaat dari pembukaan lowongan pekerjaan. Meskipun investasi asing juga dapat menawarkan keuntungan, pemerintah harus mempertimbangkan dampak negatif dari investasi asing. Adapun pembahasan yang akan saya jelaskan yaitu mengenai investasi langsung dari luar negeri yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, penanaman modal asing merupakan kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia oleh penanaman modal asing, baik secara eksekutif, menggunakan modal asing maupun bekerja sama dengan penanaman modal dalam negeri. Para penanam modal asing biasanya berasal dari perusahaan multinasional yang berusaha untuk mengambil sumber daya alam, menguasai pasar, baik yang sudah ada dan menguntungkan maupun yang baru muncul, dan menekan biaya produksi dengan mempekerjakan buruh dengan murah di negara berkembang. Misalnya, perusahaan pertambangan Kanada yang mendirikan tambang di Indonesia atau perusahaan minyak sawit Malaysia yang mengambil alih perkebunan sawit di Indonesia merupakan contoh dari FDI atau Foreign Direct Investment secara konvensional. Adapun dampak dari investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu untuk dampak positifnya antara lain masuknya modal baru untuk pembangunan, menambah devisa negara, berdirinya perusahaan-perusahaan baru sehingga adanya pemasukan bagi negara berupa pajak penghasilan. Sedangkan untuk dampak negatif dari investasi asing, yaitu asing terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia seperti perusahaan asing yang dikelola oleh pihak asing, maka kebijakan manajemennya sesuai dengan operasional perusahaan asing. Manajemen keuangan perusahaan asing bersifat tertutup, sehingga perusahaan tidak dapat diketahui sehat atau tidak. Untuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap investor asing di Indonesia. Salah satu faktor pendorong di negara penerima modal adalah kebijakan perpajakan yang menguntungkan
ketersediaan infrastruktur yang memadai, serta tenaga kerja yang terampil dan berdisiplin. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal adalah salah satu bukti komitmen dari pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada investor asing. Banyak ketentuan dalam undang-undang yang melindungi investor asing, seperti ketentuan mengenai nasionalisasi dan kompensasi terdapat dalam pasal 7, perlakuan yang sama untuk semua investor pada pasal 6, dan pengalihan aset, transfer, dan repetisi dalam valuta asing dalam pasal 8 dan 9. Perlindungan terhadap investasi asing tersedia di dalam perjanjian multilateral serta dalam peraturan perundang-undangan. Investor asing menjamin investasinya di Multilateral Investment Guarantee Agency, yaitu salah satu dari perjanjian internasional tentang jaminan dalam penanaman modal. Ini terjadi meskipun Undang-Undang Penanaman Modal dan perjanjian bilateral mengenai perlindungan terhadap penanaman modal telah memberikan perlindungan. Investor asing secara mandiri melakukan ini karena untuk menghindari kerugian yang mungkin disebabkan oleh resiko seperti politik ataupun non-komersial. Yang terakhir, yaitu untuk penutup, investasi asing secara langsung telah lama menjadi subjek perdebatan. Pada satu sisi, dianggap bahwa investasi asing langsung memberikan dampak positif pada pertumbuhan negara, transfer keahlian dan teknologi manajemen, pengenalan teknologi produksi yang baru, dan akses ke jejaring global adalah faktor yang menghasilkan keuntungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal mengatur penanaman modal asing di Indonesia. Undang-undang ini melindungi investor asing dari berbagai resiko, termasuk resiko non-komersial dalam penanaman modal asing. Ini ditunjukkan oleh beberapa ketentuan undang-undang seperti dalam pasal 6-9 yang mengatur hak investor asing, seperti jaminan perlakuan yang sama bagi semua investor serta jaminan atas nasionalisasi dan tindakan pengambil alihan lainnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.